Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ya, sahabat SJ Channel semua, ini kesempatan yang jarang saya dapatkan bertemu dengan sosok yang ramai dibicarakan di berbagai platform media sosial. Diskusi kita sebelumnya tadi dengan seorang doktor akademisi pemerhati komunikasi, ya, Bang Bayu, itu terbahas juga itu ya, bagaimana proses-proses misinformasi, ada fake news, ada hoax gitu ya. Jadi sahabat SJ Channel semua bisa menonton juga di video yang bersama Bung Bayu, Bang Baikuni, itu kita membahas juga tuh proses-proses itu. Bagaimana hari ini rakyat memang dibanjiri informasi kan. Kalau dulu zaman kita kecil kan kita cari informasi aja sulit. Ya. Sekarang bukan hanya mudah, tapi justru banjir. Kalau banjir kan meluap kemana-mana, kita harus punya filter seleksi yang bagus gitu. Nah, Bang Ervan sudah melakukannya, menepis kabar-kabar tadi, fake news, hoax tentang Anies Baswedan, dan akhirnya mendapatkan data yang clear gitu. Ya. Oh, ternyata tidak seperti yang dibicarakan banyak orang. Kurang lebih begitu ya. Nah, sehingga akhirnya diputuskanlah membuat relawan bernama Laskar Aman. Ada ininya nggak? Ada kisahnya? Kenapa namanya Laskar Aman gitu? Ya, jadi memang kita kenapa memberikan nama Angkatan Muda? Oke, Angkatan Muda. Angkatan Muda waktu itu diinisiasi karena memang ini awalnya adalah teman-teman orang muda. Anak-anak muda. Anak-anak muda gitu. Okay. Jadi memang Angkatan Muda. Oke. Lalu di belakangnya adalah Anies Baswedan, maka kita namakan Aman. Nah, kemudian dalam perjalanan kita tambah dengan Laskar di depannya. Karena kebetulan salah satu simpul relawan Pak Anies itu juga sudah ada nama Aman. Gitu. Sehingga saya coba koordinasi dengan Ketua Aman, si Bang Bintang. Bang Bintang. Kami harus tambah Laskar di depan, sehingga tidak ada benturan, tidak ada kesamaan nama gitu. Sehingga keputusannya kami menamakan Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan atau Laskar Aman, gitu. Yang tadi terdiri dari berbagai lintas iman, lintas generasi, terus dari berbagai daerah gitu. Seperti saya ketuanya, kebetulan saya orang Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur, saya Katolik. Sekjen saya itu Muslim dari Kalimantan Barat. Gitu. Siapa itu? Namanya siapa? Mbak Mega Puswasari. Perempuan. Perempuan. Iya, dan itu bisa dilihat di di pemberitaan saat kita deklarasi. Beliau ada di sana. Yang ini bukan? Iya, benar. Ya. Jadi memang ini betul-betul sesuatu yang unik gitu. Kenapa? Karena memang kita mau menunjukkan inilah Indonesia sesungguhnya gitu. Betul ya. Gitu. Jadi miniatur representasi Indonesia. Ini menjadi sebuah pertanyaan juga yang ingin ditegaskan di video kali ini. Bagaimana pandangan Laskar Aman hari ini terhadap profil Pak Anies Baswedan yang memang terus-menerus distigmakan radikal, intoleran, bapak politik identitas. Sekaligus kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Laskar Aman untuk melawan narasi-narasi itu? Iya, jadi memang narasi seperti itu kan sampai hari ini terus bermunculan, Bang ya. Dan juga tentu kita melihat konteksnya. Kalau kami sendiri Laskar Aman, kalau ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu, kami membalikan pertanyaannya. Lalu kami minta bukti. Apakah ada bukti terkait dengan pernyataan-pernyataan seperti itu? Kalau buktinya ada, kita bisa berikan jawabannya. Tetapi kalau tidak bisa memberikan bukti, maka pernyataan itu batal demi akal sehat. Gugur demi akal sehat. Ya. Bagaimana Laskar Aman akan bersikap atau akan memberikan kontribusinya untuk pemenangan Pak Anies dalam menangkal itu terhadap orang-orang yang tersebar di pelosok Indonesia? Jadi memang pertama berterima kasih ya Bang Saiful sudah mengundang, dan saya kira ini salah satu media yang paling bagus untuk bisa menyampaikan ini untuk teman-teman saudara-saudara yang bisa melihat, mencari tahu melalui media gitu. Lalu kemudian bagaimana menjangkau saudara-saudara kita di
di daerah gitu. Nah itu dia. Termasuk di NTT misalkan. Iya, seperti di NTT. Nanti ini merupakan salah satu program kerja yang dilakukan oleh Laskar Aman. Oke. Jadi di mana dalam waktu dekat ini kita akan melakukan deklarasi juga di beberapa daerah. Dan sebelum deklarasi itu kita buat semacam diskusi. Dan tentu dalam diskusi itu akan ada beragam pertanyaan. Dan kira-kira pertanyaannya seperti yang Abang sampaikan tadi. Maka disitulah tempat kita untuk menyampaikan apa yang menjadi kebenaran yang sebenarnya gitu. Dan tugas kami di Relawan Laskar Aman ini bagaimana melakukan hal ini kepada baik secara internal di relawan dan itu diberikan tugas kepada relawan untuk menyampaikan baik ke keluarga, ke sahabat, bahkan ke seluruh warga bangsa. Gitu. Jadi itu barangkali kalau boleh saya simpulkan sementara yang akan dilakukan oleh Laskar Aman proses operasi daratnya tadi melakukan deklarasi di daerah-daerah. Sekarang sudah berapa daerah, Bang? Karena kita baru deklarasi awal Desember dan saat ini sedang konsolidasi koordinasi di beberapa daerah. Dalam waktu dekat itu kita ada deklarasi di Flores. Yang sudah ada koordinasi di Flores Timur, Lembata. Kemudian dalam waktu dekat juga ada deklarasi di Jawa Tengah, kemudian di Bali dan juga di Merauke. Wah, ini menarik. Dan di Lampung juga kita akan deklarasi. Diawali dari NTT ya? Ya, dimulai dari NTT. Jadi saya sedikit ingin masuk dulu nih ke tadi, karena Abang juga asalnya dari NTT ya? Iya. Kira-kira apa hak yang tergambar dari Abang mengenalkan sosok Anies Baswedan di NTT itu kira-kira akan penuh tantangan kah atau mudah lah gitu, gimana? Iya, memang agak susah dan memang tantangannya berat ya kira-kira begitu, karena ada semacam pola bahwa memang sudah ada tokoh yang merupakan pilihan saudara-saudara kita kira-kira begitu. Ya, tetapi ketika kita deklarasi, ketika kita muncul dengan argumentasi berbasis data kira-kira begitu, dengan latar belakang pilihan politik kita, maka ada juga saudara-saudara kita, semacam keluarga kita yang juga sudah memutuskan untuk mendukung Pak Anies gitu. Ya, dan ini bukan dengan paksaan, bukan dengan mobilisasi, tetapi atas dasar keyakinan pribadi gitu. Ya, itu yang terjadi. Dan moga-moga ke depan masih ada lagi teman-teman, saudara-saudara kita di sana yang juga ikut memberikan dukungan yang sama kepada Pak Anies. Mudah-mudahan ya. Dan kita lihat tadi pergerakan operasi daratnya sudah berjalan, operasi udaranya tadi seperti yang Bang Irfan sampaikan, yang melalui kanal-kanal media seperti ini. Terakhir nih, Bang Irfan, ada semacam penentangan kah dari teman-teman Katolik atau dari keluarga atau dari yang lain? Iya, biasa dalam politik itu kan pasti ada pro kontra gitu ya Bang ya. Jadi memang sejak kami deklarasi, diskusi, dinamika itu pasti muncul, pasti ada gitu. Itu untuk internal di Katolik kira-kira gitu. Tetapi kalau untuk keluarga sejauh ini tidak ada. Karena mereka juga sangat paham apa yang menjadi pilihan keputusan kami itu adalah keputusan pribadi, bukan karena keputusan organ-organ lain, tidak berafiliasi dengan siapapun, tetapi itu keputusan pribadi yang kita bentuk dalam kelompok relawan gitu. Itu sih Bang. Ya. Clear saya kira ya. Jadi mudah-mudahan ini menumbuhkan semangat juga bagi teman-teman relawan yang lain. Baik, terima kasih sudah kita bisa dapat kesempatan berdiskusi di sini. Saya berharap ada kesempatan lain kita bisa diskusi lagi. Kalau tidak ketemu juga bisa via Zoom barangkali ya. Kita bersama juga simpul relawan yang lain untuk terus bersinergi, berkolaborasi seperti kata kuncinya Pak Anies dalam membangun Jakarta, kolaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini. Yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.